Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Dan Amplification. Pada kesempatan kali ini saya berada di markas atau rumah dari Cak Sunar Elektro di Dawar Blandong, Mas ya. Iya, Dawar Blandong. Sekilas info untuk Mas Sunar ini, beliau dulunya itu operator handal lah. Terus mengendurkan untuk operator, berganti ke tukang trafo, tukang box, tukang power dan segalanya, walaupun masih menerima job untuk mengoperatori sebuah sound system. Nah, kini kita akan mencoba membahas tentang produknya trafo ini ya. Ini sebagai contoh trafo produk dari Cak Sunar ini 30 ampere 4 kVA Pak ya. 4 kVA ini harganya Pak untuk yang 30 ampere ini? Ini harganya 1,7 juta ya. 1,7 juta menurut saya ini kalau memang fisiknya ini dibanding dengan sebelumnya saya membeli dari produk lain, memang ini lebih besar ya. Lebih besar, nggak tahu dari apanya, yang penting dari fisiknya itu lebih besar dari produk-produk sebelumnya yang pernah saya beli. Oke, kita coba bertanya-tanya. Cak Sunar, untuk trafo ini apa yang paling diperhatikan dari sebuah dayanya? Entah itu dari kualitas kawatnya atau keren atau bagaimana? Dari sistem trafo itu yang utama saya utamakan dari spek bahan keren besinya, dari besinya. Itu inti besinya. Itu maksudnya itu dari bahan logamnya atau bahan opennya itu? Itu dari bahan mentahannya dan juga logamnya, sangat berpengaruh besar. Terus cara mengetahui keren ini bagus atau tidak? Ada ilmu yang tersendiri. Oh, itu rahasia berarti. Itu rahasia. Oke ya. Untuk keren, cara menentukan bagus enggaknya itu hanya sebuah trik dari sebuah tukang trafo ya. Artinya intinya harus coba ya, mencoba keren ini kayak gitu. Terus masalah email Pak? Emailnya itu ya pengaruh ya. Misalkan kualitas atau diameter? Ya tergantung dari jenisnya. Emailnya kan ada yang Helnik, ada yang Malaysia, ada yang Supreme kan. Berarti merek berarti ya, merek ya. Pengaruh juga. Untuk sampean sendiri pakai merek apa? Saya paling jelek ya masih Supreme. Itu tergantung request user atau tergantung request? Tergantung request mau kawat merek apa kayak gitu. Cuma paling itu masih Supreme ya. Soalnya kalau saya lihat ini produk sampean ini fisiknya itu besar kalau dibanding trafo ya sebelumnya saya beli kayak gitu loh. Ya. Itu pengaruh keren atau diameter kawat yang lebih besar? Ini kerennya juga besar. Saya soalnya produk trafo itu saya nggak mau kekurangan di daya keren. Oh kayak gitu ya dia. Saya lebih suka lebih daripada kekurangan. Lebih daripada spek yang sampean cantumkan berarti ya. Untuk harga walaupun agak mahal nggak apa-apa ya. Yang penting kualitas. Mungkin insya Allah kualitasnya terjamin kayak gitu ya. Terjamin ya. Nanti belum pernah terbakar? Belum pernah saya. Nah, kalau masalah trafo itu apa penyebab yang paling sering, misalkan sampai kan pernah servis power ya, ada trafo yang terbakar, apa yang menyebab trafo itu terbakar? Mungkin pertama dari beban yang berlebih, Mas. Beban modul yang berlebih dari driver ya? Iya, dari driver nggak imbang sama kemampuannya trafo. Misalkan seperti apa? Misalkan kemampuan trafo 2000 watt, bebannya melebihi 2000 watt ya panas. Apalagi keren biasa lokal, itu tambah lebih panas, ketahanannya nggak jamin. Oke, untuk ini kan 30 ampere ya. 30 ampere ini sampai pakai diameter berapa Mas? Ini diameter luar 19 cm. Untuk kerennya ya? Kerennya. Kalau kawatnya? Primer dan sekunder? Primernya ini pakai 18 single untuk kawat primer. Untuk sekundernya pakai 18 double. 1,8 double. 3,6 ya? Perkiraan 2,5 luas. Kok bisa? 1,8 double terus? Itu ilmu sendiri dia. Itu ilmu sendiri. Ilmu kawat berarti ya? Kawat, luas kawat. Bukan nggak bisa dikalikan 2 ya? Misalkan pakai 1 mili kali 2 jadi 2 mili. Nggak bisa. Sistem kawat beda. Soalnya kan luas penampang, bukan diameter luarnya. Jadi luas penampangnya. Jadi seakan-akan itu 2,5 kalau single. Oh, berarti kalau kawat double 1,8 kali 2. Terus kalau pakai single 2,5. Perkiraan kurang lebih 2,5.
Terus kadang itu trafo itu bisa mempengaruhi drop atau gak nyala. Dropnya dari trafo itu sendiri pengaruh apa biasanya? Kalau pengalaman saya ya dari bahan trafo itu sendiri. Kalau bahannya terlalu nggak sesuai dari standarnya trafo ya mungkin ampernya terlalu apa itu goyang, kena beban tinggi itu Langsung drop. gitu. Berarti ya cuma masalah material saja antara kalau nggak keren ya kawat berarti. Iya, utama dari kern, Paling utama keren dari ya, daya kern. magnetnya itu ya. Keduanya dari spek perhitungan kawatnya Kawat. yang dibutuhkan untuk keluar berapa kVA, berapa watt yang diinginkan gitu. Untuk sampai sendiri paling besar membuat pesanan itu berapa? Pernah 7 berapa kVA. ampere? 7 kVA itu berapa? 7 kVA. 50? Perkiraan ya 50 amperan ya. berarti ya. Itu berapa kena harga itu? 2 lebih berarti ya? 26 2,6 juta. 2,6 juta. Besar Mas. Diameternya hampir 23 jadi itu 2,23 cm diameter jadinya. Nggak muat kalau box pabrikan. Terlalu besar. Nah, terus kelebihan trafonya, Mas? Kan banyak sebelumnya kan saya pernah membahas SMPS ya, di mana SMPS itu punya kelebihan seperti ini, punya kelemahan seperti ini. Lah saya ingin sendiri di sini itu mengetahui kelebihan dari trafo tanpa menjelekkan SMPS lah. Kalau kelebihannya ya nggak bisa dikatakan kelebih gitu. Soalnya kan sugesti, selera, Kepercayaan berarti ya. kepercayaan. Tadi ada yang bilang awet trafo dibandingkan SMS. Itu hanya perkataan orang-orang tertentu. Artinya mau keyakinan mau yang mana, Mau selera yang mana, selera yang mana. gitu. Karena memang trafo ini kan sebelum ada SMPS kan semua pakai trafo, Semua pakai dari trafo. kota sampai sekarang toroid itu. Terus kalau kelemahannya kan pasti yang di harga dan juga berat ya, itu sudah tahu semua lah untuk kelemahannya dari ya trafo berat, itu. terus Berat ya dan juga harga. mahal. Karena memang materialnya memang logam, di mana logam sekarang juga makin mahal, naik drastis. Terus perbedaan antara trafo kotak dan trafo toroid itu, Mas? Perbedaannya ya hasilnya sama Selain aja. bentuk ya, selain bentuk. Kalau bentuk kan pasti sudah terlihat. Kalau kotak kan dia induksinya kan di dalam, kawatnya itu di dalam, terus dimasukin induksi besi intinya. Kalau yang donat kan inti besinya yang dibungkus sama kawat emaile, kebalikannya. Beda sistemnya seperti itu. Beda Terus sistem. kalau masalah kualitas, awetnya atau Kualitas itu ya bolak-balik tergantung bahan juga. Nggak jadi. Tapi kalau patokan. misalkan sama-sama menggunakan bahan yang bagus, hasilnya sama aja, mungkin Hampir sama. hampir sama aja. nanti kotak mau donat sama saja ya. Sama aja, cuma kan sekarang yang Lagi yang- tren kan yang toroid ini ya. yang bulat ini itu. Karena memang kalau toroid ini kan identik dengan build up kan, kan di mana build up power build up kan jarang yang pakai trafo kocak ya. Rata-rata toroid mayoritas jadi toroid. identik kalau walaupun buatan lokal, tapi kalau toroid build up seperti itu. Terus masalah kalau pembuatan dari trafo toroid sama trafo kotak itu lebih mudah yang mana? Pastinya ya mudah yang kotak, Mas. Betul yang kotak ya? Yang kotak. Soalnya kan ada kern, koker itu langsung digulung sama kawatnya. Kalau bulat itu proses pembuatan kernnya Lebih lama ya, ya, lebih Terus lama. masalah lilitan juga Cara lebih sulit pembuatannya ya. ya lebih sulit. Ya mungkin dari segi harga mau. Dari tingkat kesulitan sudah berbeda, makanya lebih mahal. Lebih mahal yang toroid Yang ini. Ya. toroid. Kalau kotak kan enak kan tinggal gini saja kalau ya, nggak ada. kotak kan nggak memasukkan. mudah. Nah, untuk pesanan lebih banyak yang kotak atau toroid? Sekarang mulai 3 tahun yang ini banyak yang donat. Banyak yang donat ya. Oh, berarti 3 tahun sebelumnya tuh ya kotak, Kotak banyak semua. ya. Sekarang banyak yang Kalau itu masalah harga, misalkan sama-sama spek 30 ampere antara toroid sama kotak mahal tetap mahal yang toroid. karena prosesnya atau karena Prosesnya dari bahan lebih mahal. Oh, bahan juga lebih mahal ya. Bahannya lebih mahal, Mas. Care-nya lebih mahal ini. Terus prosesnya Terus proses buatannya kan lebih sulit. lebih sulit juga. Lebih sulit, lebih lama. Akhirnya ya pasti mahalnya yang ini. Tadi trafo
pembuatan trafo toroid memang lebih sulit dibanding trafo kotak seperti itu. Untuk masalah keren Mas, itu sampean beli jadi bentuk jadi bulat atau gimana? Untuk kerennya saya tetap mentahan Mas. Mentahan lembaran ya? Lembaran, saya potong sendiri, saya roll sendiri sesuai ukuran kebutuhan. Potong sendiri, di roll sendiri sesuai permintaan user ya. Mau berapa berapa U ya seperti itu. Cuma yang sering 3 U. 3 U paling sering. 3 U. 2 U ya ada, cuma yang paling banyak 3 U. Paling tipis berapa U? 2 U Mas, saya melayani 2 U paling tipis. Nggak mau saya sampai 1,5 U. Kenapa? Ya kurang besar Mas, gitu. Kan ada yang permintaan minta 1,5 U, cuma ampere besar. Itu bisa, secara logika itu nggak bisa Mas. Soalnya dari berat, dari karenanya juga sendiri akan berkurang ya? Iya, diperkurang. Otomatis kan kemampuannya ya jelas berbeda, berkurang. Mau ampere besar tapi care-nya kecil, enggak masuk akal. Logikanya kan gitu. Kalau terjadi kerusakan ya, misalkan ini kan nggak pernah untuk trafo sampean nggak pernah terbakar ya, dari servis itu sendiri kebanyakan yang terbakar itu primer atau sekunder? Itu relatif dari pembuatan saya itu nggak pernah gitu Mas. Nggak yang pernah sampai servis? Yang pernah saya servis itu kebanyakan primernya itu lebih kecil, terlalu kecil dari data sekundernya itu nggak imbang, primernya yang sering terbakar. Berarti harus bongkar total ya? Bongkar total Mas. Sama seperti buat baru. Kalau seperti itu mending buat baru Mas daripada bongkar ya? Mending daripada. Tapi kan berarti kiloan Mas, kawat kiloan. Lumayan berapa kilogram? 75 ya? Nah, 75. Ini berapa kalau dihitung-hitung 30 ampere ini berapa kilo untuk kawatnya? Kawatnya perkiraan 4 kilo. 4 kilo total ya? 4 kilo total. Kurang lebih 4 kilo. 4 kilo. Ini beratnya jadi perkiraan 18 kiloan. 17-18 kilo ini. Untuk 30 ampere ini? Untuk 30 ampere. Terus ada pernah kasus itu ada trafo itu nyetrum. Sedikit lah, nyetrum sedikit itu. Itu ada keluhan seperti itu yang pernah saya temui, itu pengaruh dari apa Mas? Mungkin dari sambungannya pas itu loh, apa? Sambungan dari primer kirang bagus kan bisa Mas, induksi soalnya. Oh itu kalau bocor sedikit itu pasti induksi ya, nggak ngelupas ya? Ada yang lupas. Ada yang lupas sehingga terjadi seakan-akan ada bocornya bocoran itu. Terus ini kalau yang standar ya, misalkan ini trafo ini 30 ampere. 30 ampere CT65. Ya. Terus matchingnya itu pakai elko berapa Mas? Untuk user mungkin belum mengetahui pemberian elko sekunder itu. Minim berapa mikro? Ya. Saya mayoritas pakai 8 biji 10.000 mikro 100 volt. 8 biji itu ground plus sama ground min ya. Berarti tiap rel 4. Tiap rel 4 kali 10.000. Berarti 40.000 ya. 40.000. Untuk minimnya? Itu minim Mas. Itu minim. Itu minim. Kalau pengen adanya stoknya tambahan ya dikasih 12 biji lah. Itu mencegah ya buat tandon sedikit lah, lumayan. Cuma saya pakai 8 biji pakai 15.000. Oh ya, 15.000 mikro 100 volt itu pakai. Berarti mending sampai lebih ya daripada kekurangan. Saya sukanya agak lebih dikit daripada kekurangan. Oke. Sekarang kalau kita beralih ke pembuatan power yang pernah sampean tangani dari pesanan-pesanan user itu, kebanyakan pakai power apa? Selama ini saya pakai BTL, AB BTL. Jangan bilang punya saya ya, saya nggak nyebut punya siapa, tapi kebanyakan memang pakai kelas D. Sama rakit dewe kan biasanya kan iso kan ya? Ya, sambil belajar Mas, belajar. Semua ditekuni dari mulai box, bahkan sudah mulai merakit power kelas D ini. Itu untuk subnya. Kalau untuk midnya? Saya midnya cenderung masih pakai build up Mas. Oh pakai build up? Iya, pakai kelas Belum pernah nyoba Ombro berarti? Misalkan kelas A, Ombro ya pernah, cuma masih sanksi lah.
Soalnya kan memang sendiri kan butuh clarity ya, Iya, untuk clarity. live Saya itu ya. atasannya masih cenderung pakai build up. Cuma bawahnya saya selama ini hampir 10 event itu sudah pakai Umbro kelas D BTL. Oh, kayak gitu. Kelas D BTL. Untuk subnya. Hasilnya ya lumayan bagus, Mas. Nggak beda jauh sama yang spek-spek build up yang harga 7 jutaan nggak. Untuk subnya ya. Subnya. Speakernya aja saya pakai Sono. Oh. Itu kan wattnya besar. Besar. Tapi ternyata hasilnya ya mampu kok power Umbro-nya. Ya hampir imbang kayak gitu. Ya nggak bisa dikatakan imbang penuh sama yang kelas-kelas mahal, Mas. Cuma kan dari faktor harga kan beda jauh. Tadi kan cuma kualitasnya mendekati lumayan lah itu. Umbrus masuk, Mas. Bapak pernah nyoba SMPS ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Karena memang pantangan ya Pak kalau trafo kok gak SMPS ya. Saya masih cenderung sukanya Tapi power build up yang pakai itu pakai trafo juga. pakai trapo. Berarti power build up lama ya. Pakai lama. Karena memang build up sekarang kan pakai SMPS rata-rata ya. Masih trapo semua build up saya. Untuk ini kan banyak pesanan box sampean yang katanya belum jadi ya. Iya. Itu sampean biasanya itu rakit box saja atau ngeset Biasanya box dan speaker kayak gitu. dan speakernya, Mas. Box sama speakernya saya. Kalau saya buat boxnya aja nggak mau. Saya nggak maunya kenapa? Pertama alasannya itu nggak sama-sama spek speaker responsnya. Oh, kayak gitu ya berarti ya. Iya, Misalkan kuarternya nggak sama. Misalkan box ini cocoknya dengan speaker Iya. ini terus potongannya seperti ini. Makanya saya nggak mau ada orang pesen box aja, saya lain nggak mau. Mentahan ya. Nggak Kuatirnya nanti dikasih speaker sembarangan ternyata nggak support nggak- sama boxnya Iya, kayak nggak gitu ya. sama speknya saya, kebutuhan speakernya. Makanya saya mesti sama speakernya. Lebih bagus lagi box speaker dan juga powernya ya. Nanti bonus settingan. Bonus Bonus kopi. settingan, bonus kopi kayak gitu. Oke dulu ya, ini untuk trafo buatan Cak Sunar Elektro di Dawar Blandong. Untuk perjalanan ke sini tadi memang sangat jauh, hampir 1 jam lebih lah kayak gini. Punya toko online Mas untuk pemesanan ini? Nggak punya. Nggak punya. Masih manual aja di rumah-rumah. Di rumah saja dulu ya. Teman-teman ya. Untuk lilitan ini masih manual atau pakai mesin? Saya masih pakai manual. Masih pakai manual. Belum mau beralih ke mesin? Saya pengen, Mas. Cuma Pengen, modalnya belum ada. Belum terkendala modal Iya, berarti ya. terkendala Mudah-mudahan modal. Cak Sunar Buat ke depan, lainnya ke depannya itu bisa berkembang, membeli mesin untuk membantu mempercepat proses produksinya. Apalagi nih ya yang betul-betul perlu ditanyakan. Oh ya, untuk yang mau pesan dari trafonya produk Cak Sunar bisa follow up Facebook Sunar Elektro Mas ya. Iya, Sunar. Sunar Elektro, dan juga kalau lokasinya dekat di daerah Dawar Blandong Mojokerto bisa kunjungi melalui Google Map Sunar Elektro juga ya. Nanti saya juga kesini tadi juga mengikuti Google Map Sunar Elektro. Oke, demikian aja singkat cerita pembahasan tentang trafo toroid produk dari Sunar Elektro Dawar Blandong Mojokerto. Oke, terima kasih Mas ya. Iya, atas kesempatannya ngobrol bareng. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih semuanya. Oke dulu ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes minim wes